Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para jamaah talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, yaitu ta'lim pada malam Rabu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dalam rangka ihya sunnah, menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan perintah wajib bagi kita, yakni menuntut ilmu atau belajar, yang merupakan kewajiban bagi kita semua agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Karena di dalam satu riwayat dikatakan wa man bu'idal ilmi faqalbuhu maridun wa mautuhu lazim. Siapa orang yang tidak memiliki ilmu, maka bisa dipastikan hatinya orang tersebut dalam keadaan sakit. Wa mautuhu lazim, dan kematian dalam hatinya itu sudah sesuatu yang wajib. Orang tanpa ilmu maka hatinya akan mati, hatinya akan sakit. Makanya para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, orang yang 3 hari aja gak duduk di majelis taklim, hatinya akan ada detak titik hitam yang lama-kelamaan akan besar dan akan menutupi hatinya, sehingga hatinya tidak mau menerima kebenaran. Maka pentingnya bagi kita untuk duduk di tempat-tempat seperti ini dalam rangka untuk menghidupkan hati kita, agar hati kita ini selalu hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada fisik kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada jasad kita, kepada tubuh kita, fisik kita, kepada harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah pandang dari hambanya adalah hati dan amalnya. An-nadrah al-ilahiyah adalah hati. Hati adalah pandangan Allah. Allah tidak melihat kesik kita, Allah tidak melihat kedudukan kita di dunia, Allah tidak
pandang dari hamba-hambanya adalah bagaimana hati dia di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka penting bagi kita untuk menjaga hati kita dengan kita memperbanyak amalan-amalan ibadah, di antaranya untuk mengetahui dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlanjut kepada pembahasan fikih kita. Ya, masih yang berkaitan dengan fardhu wudu. Pada pembahasan yang lalu kita masih membahas pada fardhu wudu yang ketiga, yaitu ghusl yadayn min kaffaihi wa dhira'aihi bi kulli mirfaqin, yaitu membasuh kedua tangan, ya, min kaffaihi wa dhira'aihi, dari kedua telapak tangannya baik zahir maupun batin, wa dhira'aihi, dan pergelangan tangannya bi kulli mirfaqin, sampai dengan siku. Dan ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu ilal marafiq, sampai dengan siku. Nah, ulama atau di dalam bahasa Arab, ila itu terkadang bermakna sampai. Jadi dimulai tangan itu dari ujung driji tangan kita sampai dengan siku. Ada juga yang mengatakan ila di situ tangan dan siku. Ya, ini terlepas dari perbedaan pendapat ulama. Namun dari mayoritas para ulama, terutama kita yang mengikuti mazhab Syafi'i, di dalam membasuh kedua tangan itu dimulai dari ujung tangan sampai siku. Nah, yang namanya tangan, ya, dalam bahasa Arab itu dari telapak sampai pergelangan. Makanya ada satu golongan, yaitu orang-orang yang menganut aliran Syiah, yang sekarang lagi perang sama Israel, itu Lebanon, Hizbullah, Hamas, Houthi. Mereka beraliran Syiah. Jadi jangan salah, mereka justru yang mau bertempur lawan Israel itu mereka yang beraliran Syiah, yang didukung oleh Iran itu pusatnya Syiah. Mereka menganggap atau menafsirkan dari ayat tersebut, membasuh tangan itu cukup sampai pergelangan, karena yang namanya tangan itu sampai pergelangan. Makanya ilah di situ, ilah birbabai, kita ahli sunnah wal jamaah itu wajib membasuh tangan dari mulai driji sampai siku, tidak hanya sampai kepada pergelangan tangan. Tapi wajib bagi kita ketika kita membasuh tangan, yaitu dari mulai ujung driji tangan kita sampai siku. Nah, itu cara. Nah, terus kalau basuhnya dari atas ini baru sama, ya nggak apa-apa, tetap sah. Ya, tapi ambilnya yang lebih utama di dalam membasuh kedua tangan itu dimulai dari driji. Jadi air ditarik, kemudian dibasuh. Nah, ini cara membasuh yang benar di dalam membasuh kedua tangan. Ambil air tarik, ya, sampai siku. Ya, terus kalau basuhnya kita di keran begini nggak besar. Yang terpenting anggota tangan dari mulai driji sampai siku ini terkena air, ya, bil ayat berdasarkan dengan ayat suci Al-Quran. Wajib membasuh jami mafi mahalil fardi, begitu juga wajib membasuh semua anggota yang ada di tempat-tempat yang wajib dibasuh. Di antaranya min sya'rin, dari rambut, wa duhrin, dari kuku, wa intola, walaupun panjang. Jadi anggota
anggota-anggota yang wajib dibasuh. Ketika di situ ada rambut, ada kuku, ada kutil, ada daging lebih, maka anggota tersebut ini termasuk anggota yang wajib dibasuh ketika kita membasuh anggota tersebut. Contohnya tangan. Di tangan kita kan ada bulu-bulu rambut. Nah, maka rambut yang ada di bulu kita ini juga harus terkena air. Begitu juga kuku yang ada di tangan kita ini pun harus terkena air, walaupun rambutnya panjang, walaupun kukunya panjang. Ya. Terus bagaimana kalau ada orang punya geriginya 6 lancip dan 6-6-nya dibasuh dengan ya kan ada tuh orang punya geriginya 6 wajib, karena itu masih termasuk bagian yang wajib dibasuh ya, karena dia masuk di dalam bagian sama seperti kasus ketika seseorang memiliki 2 wajah. Nah, sini katakan laukana lahu wajhani ala ra'saini, ada orang memiliki 2 wajah di satu kepala, maka wajah bagus dan wajah ini, maka wajib baginya untuk membasuh kedua wajahnya. Anak kembar nempel punya wajah 2, maka ketika berwudu wajib untuk dibasuh kedua wajahnya. Dzakarahu ad-Darawi, ya, yang telah disebutkan oleh Al-Imam ad-Darawi. Wa qala yujibu masul ahad ra'saini. Nah, kemudian juga ulama ada yang mengatakan cukup boleh baginya membasuh ya satu wajah, kemudian yang satunya ini dengan cara diusap dengan menggunakan air. Tabilu an yajiba masuk ras. Begitu juga kepalanya ketika dia membasuh sebagai mengusap sebagian kepala. Ya, namanya orang punya 2 wajah berarti punya 2 kepala. Pahami ya? Nah, ini dari fardhu wudu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan min kaffaihi, dimulai dari kedua telapak tangannya, wa dira'aihi, dan pergelahannya, bikulli mirfaqin, sampai dengan siku-siku. Dan wajib juga membasuh semua anggota yang berada di tempat yang wajib dibasuh, baik ini dari rambut, kuku, walaupun panjang. Maka perlu diperhatikan ketika seorang yang suka merah, karena anggota-anggota yang ada di dalam tubuh ini termasuk anggota zahir, bukan batin, yang wajib dibasuh ketika dia berwudu. Jangan sampai punya kuku panjang tapi kukunya tidak dirawat, kotor dalamnya, sehingga ketika dia berwudu airnya ini tidak mengenai kulit-kulit luar yang ada di sela-sela. Nah, ini bisa mempengaruhi sah dan tidak sahnya wudu kita, karena anggota tersebut ini termasuk anggota dhahir. Karena ada tuh orang yang suka merah kuku, udah merah kuku, terus aktivitasnya dengan hal-hal yang kotor, akhirnya kukunya hitam kotor, wudunya main wudu aja, tidak memperhatikan selak-selak yang ada di dalam tubuhnya. Padahal kalau itu bisa menghalangi air terkena kulit yang bagian luar yang ada di dalam sela-sela tubuh ini, itu tidak mengesahkan daripada wudu kita. Sakit, ini termasuk bagian daripada hal yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Paham ya? Kemudian nah di sini ada satu permasalahan. Lau nasya lum'atan man ghasalat bi taslisin aw i'adati wudu'in li nisyanin lahu la tasdidin wa ihtiyatin ajza. Ada satu permasalahan apabila ada seseorang lupa di dalam berwudu, lupa membasuh sebagian dari anggotanya, kemudian dia membasuh lanjutan pada basuhannya kepada basuhan yang ketiga. Nah, dengan basuhan yang ketiga tersebut, basuhan anggota yang tadi belum dibasuh terkena
membasuh di basuhan yang ketiga, dipahami. Jadi membasuh di dalam berwudu itu cukup satu kali. Yang wajib adalah satu kali. Jadi kan anggota wudu itu ada ya wajah, lihat wajah, tangan sebagai kepala. Nah, kita basuh tangan sekali saja cukup. Nah, ketika kita membasuh sekali ternyata ada yang ketinggalan belum basuh, ya ada yang ketinggalan belum terkena air. Kemudian kita lanjutkan dengan basuhan yang kedua sampai 3 kali. Nah, pas di basuhan yang ketiga, dari basuhan yang tertinggal tadi sudah terpenuhi atau terusap terkena dengan basuhan yang ketiga, maka hal tersebut sudah dikatakan cukup. Walaupun di basuhan yang pertama yang hukumnya wajib itu tertinggal, tapi bisa disempurnakan dengan basuhan yang kedua atau yang ketiga yang memang itu hukumnya sunnah. Paham ya? Di dalam berwudu membasuh dan mengusap itu yang wajib cuma sekali, basuh wajah sekali cukup. Ya, yang penting air itu mengenai anggota wajah, anggota tangan. Nah, ketika kita membasuh sekali kemudian tidak terkena semuanya, ada yang ketinggal belum terkena, nah kita lanjutkan dengan basuhan yang kedua karena sunnah 3 kali. Yang kedua belum sempurna juga, disempurnakan dengan yang ketiga jauh, maka cara berwudu tersebut itu dikatakan cukup ketika memang lupa belum sempurna di dalam basuhan yang pertama. Awi ada di wudu Indonesia atau karena tujuan dia mengulangi wudu seperti tadi, tapi tujuannya ada. Kita sudah punya wudu nih tadi maghrib, kemudian mau sholat isya nanti, berarti kan kita belum batal. Kita ulangi wudu lagi, itu nggak apa-apa. Sunnah malah diadakan mengulangi wudu kita ketika kita masih belum batal. Nah, itu juga ketika di dalam basuhan pengulangan tadi, ya, ada yang tertinggal dari basuhan tersebut, ya maka itu sudah dianggap cukup. Ya, dalam artian orang tersebut masih memiliki wudu. Kemudian warabiha, ya, dari fardhu wudu yang keempat adalah mashu ba'di ra'sihi kan naza'ati wal bayati allati wara'ul udhuni basyarin aw sya'rin bi haddihi. Dari fardhu wudu yang keempat adalah mengusap. Jadi kalau wajah itu membasuh, yang namanya membasuh itu harus mengalirkan air. Ya. Kemudian tangan juga membasuh, berarti di situ harus ada mengalirkan air. Tidak cukup kita nempelkan tangan ke air kemudian kita lap wajah, itu tidak cukup. Itu namanya masuk. Jadi perbedaan antara ghusl wa masuk. Kalau ghusl itu membasuh, berarti kalau membasuh di situ ada mengalirkan air ke anggota tubuh. Berarti kita harus betul-betul mengambil air sehingga air itu mengalir ke wajah kita. Tangan juga begitu. Nah, kalau kepala itu cukup mengusap sebagian kepala. Jadi nggak perlu kita ambil air kemudian kita siram kepala kita lagi. Cukup kita tempelkan tangan kita ke air. Nah, di situ masih ada tempelan air, kita usapkan kepala kita, itu sudah dikatakan cukup. Jadi yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Kan naza'ati di sini contohnya seperti naza'ah. Naza'ah itu adalah tempat bertemunya ya, ujung kepala di sini naza'ah. Wal bayadi alladhi wara'al udhun, dan putih-putih yang ada di belakang telinga kita, tempat keringan kalau kita cukur nanti juga boleh. Ya, baik itu dari rambutnya atau kulitnya yang tidak melewati batas daripada batas kepala. Walau ba'di sya'ratin wahidatin lil ayat, walaupun yang diusap itu hanya satu dari rambut kepala kita, itu sudah dianggap cukup. Walau sya'ratin wahidatin,
hidati, walaupun hanya satu rambut lil ayati, karena berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, famsahu bi ru'usikum, usaplah oleh kalian semua bi ru'usikum, pada kepala-kepala kalian. Kenapa di sini dikatakan hanya sebagian itu sudah dalam cukup? Karena berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena ba yang masuk pada lafaz ru'usikum bi ru'usikum itu bermakna litab'id. Kami dalam ilmu nahwu litab'id. Tab'id itu berarti memiliki bagian. Jadi ba yang masuk kepada sesuatu yang muta'addidah, sesuatu yang berbilangan, maka ba tersebut bermakna litab'id. Pahami? Ba yang masuk kepada sesuatu yang berbilangan itu akan mengandung makna litab'id, sebagian. Maka pada perintah ayat tersebut nggak wajib semuanya dibasuh, cukup hanya sebagian saja, karena kepala itu memiliki bagian, ada bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Silakan Anda memilih bagian mana, bagian depan kah, bagian belakang kah, bagian samping kah. Yang terpenting di situ Anda sudah mengusap sebagian, walaupun hanya satu rambut. Yang terpenting rambut tersebut ini tidak melewati haddul ra'si, tidak melewati batasan kepala. Ya, tapi kalau rambut tersebut sudah melewati batasan kepala, lam yasir bi alam yakhruj an haddihi bimaddi min jihati istirsalihi. Dengan gambaran misalkan kita pengen basuh rambut kepala kita, tapi rambut kepala kita ini gondrong misalkan, saking gondrongnya melewati batas dari batasan kepala. Batasan kepala mana? Tempat rambut belakang. Maka ketika kita mengusap sebagian kepala, ya, kemudian rambut kita panjang yang kita usap rambut yang di sini, nah itu dikatakan tidak sah karena dia sudah keluar dari batasan kepala. Ya, yang dikatakan cukup adalah rambut atau kulit yang masih berada di lingkaran kepala di depan. Ambil satu tempelin air, sah, samping sah. Tapi kalau rambut yang panjang yang diusap sebelah sini tidak sah, karena rambut tersebut itu sudah melewati haddul ra'si, batasan dari kepala. Nah, ini perlu dipahami, ya. Waqala al-Baghawi yang bagi alla yulzi'a aqalla min qadrin nasiyah. Berkata Imam Baghawi, seyogyanya tidak dianggap cukup di dalam mengusap sekepala, ya, aqalla min qadrin nasiyah, yang lebih sedikit dari ukuran nasiyah. Maksudnya di sini adalah menurut Imam Abu Hanifah yang masyhur di dalam membasuh kepala adalah tidak kurang atau wajib yang dibasuh adalah ar-ruh, seperempat kepala. Jadi berbeda pendapat. Kalau Imam Malik itu wajib semuanya, Imam Abi Hanifah cukup seperempat, ya, kurang dari seperempat nggak sah. Imam Syafi'i satu rambut pun sudah dikatakan cukup. Nah, untuk lebih selamat dan keluarnya kita dari perbedaan pendapat ulama, kan kita nggak mau ibadah kita ini berada dalam sengketa ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Berarti kan sengketa itu ibadah, ya, kan nggak enak kalau kita ibadahnya dalam rangka ada sengketa ulama. Kalau barang sengketa mana ada sih yang enak. Biar selamat dari sengketa ulama, ibadah yang kita lakukan yang afdal itu dalam membasuh kepala itu, ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cara begini, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan, ambil air, taruh di sini, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan.
yang lebih afdal di dalam kita menggosok sebagian kepala, karena berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepala, beliau mengusap pada nasiyah, gunung kepala ini, ya, tidak kurang dari seperempat kepala. Ini mencari yang paling afdal. Tapi kalau kita cuma begini doang juga sah. Tapi kita kepengen ibadah kita ini bukan hanya sah saja, tapi mendapatkan pahala sunnah dari ibadah yang kita lakukan. Wahia ma baina nas'ataini, ya, ukuran nasyah itu ma baina nas'ataini, di antara dua ujung kepala. Liannahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusap lebih sedikit dari ukuran bun-bunnya. Wa huwa riwayat an Abi Hanifah, dan ini hadis riwayat dari Imam Abi Hanifah. Wal masyhur anhu wujubu masjid tubuh, dan yang masyhur menurut Imam Abu Hanifah adalah wajibnya mengusap seperempat kepala. Berarti kepala benar dibagi 4/4, itu yang wajib dibasuh menurut Imam Abu Hanifah. Karena kita bermadzhab Syafi'i, sebagian saja sudah cukup walaupun cuma 1 rambut. Khamisuha, dan adapun daripada fardhu wudu yang kelima adalah ghuslu rijlaihi, yaitu membasuh kedua kakinya bikulli ka'batin, beserta dengan kedua mata kakinya, min kulli rijlin, dari setiap kaki, lil ayati, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum famsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mana? Sampai mata kaki. Namun di dalam kita berwudu disunahkan untuk melebihkan di dalam basuhan-basuhan wudu, karena nanti anggota-anggota tubuh kita yang terkena wudu pada hari kiamat akan bercahaya, tanda-tanda min asaril wudu, bekas dari wudu. Basuh tangan lebih, basuh wajah lebih ke belakang, basuh kaki lebih naik ke atas, karena nanti ya, anggota-anggota yang kita basuh di dalam berwudu itu akan bercahaya ketika pada hari kiamat, menjadi tanda ini orang beriman dan ini orang tidak beriman, ini orang rajin wudu, ini orang tidak rajin wudu. Tubuhnya bercahaya, seluruh anggota tubuhnya yang dia lakukan untuk berwudu akan mengeluarkan cahaya, ya. Au masfufaihima bisyuti, atau kalau tidak membasuh kaki boleh membasuh kepada kedua sepatunya, ya. Jadi boleh kita membasuh mengusap kedua sepatu, bukan membasuh, mengusap kedua sepatu, tapi dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya wahia lubsuhuma ala taharatin kamilatin, ketika dia memakai sepatunya sudah dalam keadaan suci, ya. Itu saat sepatu tentara, ya, syaratnya nih, ketika dia memakai sepatunya sudah dalam keadaan suci, udah wudu dulu dah, baru dia pakai sepatu. Kemudian yang kedua, ayyakuna al-khuf tahiran, dan sepatunya ini suci, ya, sepatunya suci, belum tanah apa yang tidak kena najis. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna qawiyan yumkinu mutaba'at al-masyi,
dan sepatunya sepatu yang kuat, sekiranya dibawa untuk berjalan jauh tidak jebol. Wah, sepatu tentara ya. Kemudian wa ayyakuna satira lima hal lima yajibu rasul, dan sepatunya itu betul-betul menutupi anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu. Berarti sepatunya melebihi dari mata kaki, baru boleh bagi dia ketika wudu mengusap terhadap khufnya sepatunya. Ya, ini nggak harus dalam keadaan darurat, nggak harus, bukan pengganti. Beda sama tayamum. Kalau tayamum ada air, nggak boleh kita tayamum ada air. Tayamum ini sebagai pengganti dari wudu. Tapi kalau masul khuf, mengusap sepatu, itu bukan pengganti dari membasuh kaki. Berarti walaupun dalam keadaan normal, ya kita nggak pengen buka sepatu, boleh Anda mengusap sepatu di dalam berwudu. Ya, tapi syaratnya minimal memenuhi 4 syarat. Ketika memakai sepatunya dia dalam keadaan suci, kemudian sepatunya juga dalam keadaan suci. Yang ketiga, sepatunya kuat untuk dibawa jalan. Yang keempat, menutupi seluruh anggota yang wajib. Di tentara kalau lagi di medan perang, ya. Nah, itu daripada ribet buka sepatu udah kenceng, atau di tempat-tempat yang dingin ribet buka sepatu, udah diusap aja sepatunya. Itu dianggap cukup di dalam pengganti dari membasuh kedua kaki. Ya, jadi bukan pengganti, ya, boleh. Sama kayak istinja. Jadi kalau tayamum itu pengganti dari air. Anda ada air nggak boleh tayamum. Istinja boleh pakai air, boleh pakai batu. Walaupun ada air, ada batu, ada bilik batu, sah, boleh. Ya, jadi istinja bil hajar itu bukan berarti dalam keadaan darurat nggak ada air. Boleh Anda istinja pakai tisu. Kalau sekarang tuh di hotel-hotel pakai tisu, pesawat-pesawat pakai tisu. Walaupun ada air tetap boleh. Yang penting syarat-syarat istinja bil hajar terpenuhi. Yang penting syaratnya terpenuhi, sama seperti tadi. Di antaranya kalau istinja bil hajar dengan batu itu pakai tisu itu kotorannya tidak bleber kemana-mana. Jadi kotoran normal dong. Karena kalau kotoran nggak normal, mencret itu pasti bleber kemana-mana. Itu nggak boleh pakai batu. Harus ta'ayyana bil ma, harus menggunakan air. Itu di antara syarat-syarat istinja bil hajar. Ya. Kemudian wa yajibu kasribatin sabbin wa syakkin, dan juga wajib membasuh batinnya, bolongan-bolongan kaki dan pecahan-pecahan kaki. Jadi kalau kaki kita itu meletek, ya, ada pecah-pecahnya, nah itu wajib juga. Yang kebuka dari pecahan tersebut wajib terkena makanya kalau mau wudu digosok-gosokin dulu. Perhatikan, karena banyak orang-orang yang masuk ke neraka gara-gara salah di dalam berwudu, dia tidak memperhatikan luka kakinya. Ya, wudu main asal-asalannya begini, siram-siram dan digosok. Syarat sunnah bagaimana dari mulai kaki kiri, selat-selat rinci itu dimasuk-masuk. Mudah-mudahan biar air itu benar-benar takut terkena kulit bagian luar dari anggota wudu. Kalau cuma dialirin doang, apalagi kita potong, tangan kita potong, ini kayaknya nggak terkena, ya. Jadi harus betul-betul dipastikan, ya. Jadi wajib membasuh batin dari bolongan atau retakan-retakan kaki. Contohnya di sini laudakhalat syarqatun, apabila misalkan ada duri masuk ke kaki kita. Wa dhahara ba'duha, dan sebagian duri itu kelihatan, maka wajib wajib bagi kita mencabut duri atau beling tersebut. Wa ghuslu mahaliha, dan wajib membasuh tempat duri tersebut yang sudah menganga karena duri.
li'annahu shara bihukmi dhahir, karena yang tadi terkena duri secara otomatis dia menjadi anggota dohir karena sudah nampak, maka wajib bagi dia ketika berwudu untuk dibasuh. Tapi Pak ini sekarang pula ya sholat bihukmil batin, kalau tertutup lagi rapat ya jadi hukum batin, maksudnya gak wajib lagi dibasuh ya, fayasi wudu walau tanaffaqa fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghusl batinihi malam yatashaqqaq. Apabila seseorang mengalami yang namanya cacat baik di kakinya atau tangannya, lam yajib ghusl batinihi, maka tidak wajib untuk membasuh batin daripada cacat tersebut malam yatashaqqaq, selama cacat-cacat tersebut ini belum memecah. Fa'in tashaqqaqa wajaba ghusl batinihi malam yartatik. Kalau cacat-cacat tersebut pecah, maka wajib baginya membasuh batinnya selama ya belum merapat daripada cacat tersebut. Tuh, kalau kita pelanting-pelanting kena cacat, kaki kita kena cacat, pecah ya kan, biasanya melentur kalau kena air panas ya, kena air panas melentur. Kalau belum pecah luarnya cukup, tapi kalau udah pecah dalam-dalamnya harus terkena air ketika kita berwudu, karena sudah menjadi kulit dan sudah menjadi bagian luar, sudah termasuk bagian luar ya, paham ya? Ini di dalam kita ya ya kelihatan hal remeh, tapi mempengaruhi dari sah dan tidak sahnya pelaksanaan ibadah sholat kita ya. Kemudian puasa iswa, dan yang keenam atau yang terakhir dari Badrul dan tartibun kama dzukira min taqdimi ghusl wajhi wal yadaini war ra'si wal rijlaini lil ittiba, yaitu tartib, maksudnya apa? Urut-urut kama dzukira, seperti urutan yang telah disebutkan, dari mendahulukan wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian baru kaki lil ittiba. Gak boleh diacak kaki dulu, kepala, tangan acak, gak boleh, harus sesuai tartiban karena berdasarkan ayat Al-Quran. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Urutannya begitu tertib. Kemudian bagaimana walawin masa muhdisun walau bima'in qalilin biniyatin mu'tabiratin mimma amamaro asya'u adil wudu. Nah, ini apabila ada orang nyilam wudunya ya, walaupun di air yang sedikit, dengan niat-niat yang telah disebutkan, maka wudu seperti itu asya'u adil wudu sudah dikatakan cukup, dalam artian secara otomatis dia aktif sendiri. Kalau pernah ya nyemplung dem nawaitul dua hasil udah selesai, secara otomatis sudah langsung aktif ya. Walau lam yakus bil inwas, walaupun kita nggak diem dulu di dalam kolam, nyemplung masuk nomor ya, walaupun tidak diam, gerak-gerakin badan, pasang-pasang tangan, itu sudah dikatakan sah, secara otomatis langsung aktif sendiri ya. Cara mulia apa ya, zamanan yang lebih akan ya, walaupun kita tidak ya, diam di dalam menyelam di dalam air, dengan zaman waktu yang mungkin terjadinya takdir tetap dikatakan sah ya. Nah, ini di dalam masalah berwudu ya. Dan juga ya tidak diwajibkan yang namanya wilaun atau wilang terus-menerus di dalam berwudu, berbeda dengan sholat. Jadi kalau dalam bentuk itu boleh terputus, kita basuh wajah di sini,
Kemudian kita lanjutkan basuh tangan di rumah. Pengen lagi ke masjid, basuh bagian kepala di masjid. Balik lagi ke rumah, basuh kaki di rumah. Sholatnya di masjid, balik lagi ke masjid. Boleh. Kalau di dalam masalah karena tidak disyaratkan yang namanya wilahu, ya terus di dalam berwudu. Makanya ada orang ngobrol sah. Tapi kalau sholat jangan sekali-kali ada sholat ngobrol batal. Dia harus bilahun antara satu rukun dengan rukun yang lain, ini tidak boleh terputus, harus menyambung, bahkan diseling-selingi dengan diam yang lama, ya ini bisa membatalkan sholat. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, diam lama, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena antara bacaan yang pertama, yang kedua, ketiga ini harus terus ya minimal dia boleh diam seukuran tanabus, seukuran dia ngambil nafas. Kalau buat ngambil nafas apa? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh, tapi Bismillahirrahmanirrahim dia dulu. Karena harus bilahun tertib antara bacaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya harus menyambung. Beda dalam wudu. Ini harus kita pahami di dalam kita berwudu agar ibadah yang kita lakukan betul-betul sesuai aturan Allah. Kemudian walau ahdasa wa ajnaba ajzau al-qasru anhuma bi niyatihi. Apabila ada orang punya hadas kecil, kemudian dilanjutkan punya hadas besar, maka cukup baginya al-qasru anhuma, cukup hanya dengan mandi saja, itu sudah menghilangkan hadas kecil sekaligus hadas besarnya. Di sholat isya biasanya kita nggak punya wudu tuh. Ya, malamnya main sama bini. Ya, ntar kalau sholat subuh mandi, nggak perlu wudu, ada sudah besar. Ya, sudah cukup dengan mandi itu sekaligus menghilangkan hadas kecil, sekaligus menghilangkan hadas besar. Tapi afdalnya, sunahnya sebelum mandi itu kita sunahnya wudu terlebih dahulu, wudu dulu yang sempurna, habis wudu baru diusahakan ketika mandi kan megang kemaluan, karena kalau tidak kemaluan wudunya batal, ya. Ya. Jadi kalau kita punya hadas kecil, kemudian punya hadas besar, ini dengan jika mandi saja itu secara otomatis sudah menghilangkan hadas besar sekaligus menghilangkan hadas kecil. Paham ya? Nah, ini tentang daripada wudu yang berat. Nah, nanti kita akan berlanjut kepada pembahasan kita kepada yang sunnah-sunnah di dalam wudu. Nah, kita sudah membahas yang fardunya, niat, basuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tangan. Nah, nanti kita akan membahas yang sunnah-sunnah. Nah, karena sunnah ini kata Nabi ibarat kata menambal yang kurang-kurang dari yang wajib. Nanti di akhirat ditanya ibadah wajib bagaimana? Bolong-bolong ya Allah, dia melakukan sunnah kan? Kenapa ya Allah tambal yang wajib dengan yang sunnah? Jadi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah fardu kita dengan ibadah sunnah. Sekali-kali usahakan jangan meninggalkan yang namanya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa'ala ma'alamtana Rabbi alimna alladhi yaqbala wa ki'adana wa qarabatin lana bidinina al-mukhriquna wa dhakara biwahimna bikum lima tartadi qawdan wa bidlan urama wa razukil kulla halalan daima wa akhillan ya man akhbarul khair wa kulla syar. Rabbana wasrif lana kulla su'u wa aqira bi tawfikal bi rabbana rabbana
والتدبير قبل أن تأتينا رسل المنبوذ وسرعة أكرم شتى والصلاة وإتمس المصطفى من الحق كان والوفاء بكتاب لا شفاء ولا آلك بمصطفى ولا صحب المصطفى القرى وعبدنا بهدى وجعلنا من شديد ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وصف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى